Kita lagu. Komisaris Jenderal Polisi Purn Paulus Waterpauw kini telah menjadi Gubernur Papua Barat setelah dilantik pada 5 Desember 2022 lalu. Lantas kenaikan jabatannya sebagai penyelenggara negara ini tak bisa dipungkiri bahwa Paulus Waterpauw harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tanpa berlama-lama lagi, berikut akan kita ulas perjalanan karir dan kekayaan Irjen Paulus Waterpauw. Dilansir dari www.msn.com, Paulus Waterpauw lahir di Fakfak, Papua Barat pada 25 Oktober 1963. Diketahui pada usia 10 tahun, Paulus Waterpauw pindah ke Surabaya. Kemudian ia menempuh pendidikan sekolah dasar di Yayasan Pendidikan Kristen atau YPK Surabaya pada lulus di tahun 1977. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri Surabaya pada tahun 1980 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Surabaya pada tahun 1983. Untuk pendidikan akademik kepolisian, Paulus Waterpauw ia berhasil menyelesaikan pada tahun 1987. Selanjutnya, Paulus Waterpauw melanjutkan lagi pendidikannya di Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada tahun 1996. Kemudian Sekolah Staf dan Kepimpinan Polri atau SESPIM pada tahun 2002 dan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas pada tahun 2014. Setelah lulus SESPIM, Paulus Waterpauw kembali ke tanah kelahiran dan dipercaya menjabat sebagai Kapolres Mimika pada tahun 2002. Saat di sana kerap terjadi perang suku. Tak lama setelah bertugas di Mimika, konflik dua warga pun reda. Kemudian setelah 2 tahun menjabat sebagai Kapolres Mimika, Paulus Waterpauw kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolresta Jayapura. Karir Paulus Waterpauw pun semakin cemerlang ketika dirinya dilantik menjadi Kapolda Papua Barat 2014. Di tahun berikutnya, yakni pada tahun 2015, Paulus Waterpauw dilantik menjadi Kapolda Papua. Sebelum menempati posisi sebagai Kapolda Sumatera, Paulus Waterpauw menjabat sebagai Wakabaintelkam Polri. Sesuai dengan surat telegram Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian bernomor ST-1408-6-2017, di mana terhitung mulai dari 2 Juni 2017, Paulus Waterpauw menjabat sebagai Kepala Polda Sumatera Utara. Setahun kemudian, Paulus Waterpauw kemudian dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Utara. Paulus Waterpauw dipindahkan ke Lembaga Pendidikan Polri untuk penugasan di Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Pemindahannya tersebut termaktub dalam surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor ST-8-KEP-2018 tertanggal 13 Agustus 2018. Di dalam surat telegram tersebut, ditulis pula posisi yang ditinggalkan Paulus akan ditempati Brigjen Pol Agus Andrianto yang saat ini menjabat Wakapolda Sumut. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-11-11-Kep-2019 tertanggal Jumat 27 Desember 2019 yang ditandatangani ASSDM Kapolri Irjen Eko Indraheri. Paulus Waterpauw ditunjuk menjadi Kapolda Papua. Nah, saat menjabat sebagai Kapolda Papua, Paulus banyak menyorot soal pelanggaran HAM berat di Papua. Bahkan, ia meminta agar pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua. Sebab isu ini menjadi salah satu komoditas yang kerap digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menarik perhatian dunia internasional agar bisa berpisah dari NKRI. Diketahui sebelum menjabat sebagai Kapolda Papua, Paulus Waterpauw merupakan mantan analis kebijakan utama bidang Sespim Sespim Lemdiklat Polri. Tak sampai di situ saja, pada Februari 2021, Paulus Waterpauw dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dan diberikan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal atau Perwira Bintang 3 Polri. Pada Oktober 2021, Paulus dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP Kemendagri. Sebelum pada akhirnya saat ini Paulus Waterpauw menjabat sebagai gubernur di tanah kelahirannya, yaitu Papua. Selain karir yang mentereng, Paulus juga memiliki segudang prestasi yang kemudian membawanya meraih berbagai penghargaan. Di antaranya ada Bintang Bayangkara Pratama,
Bintang Bayangkara Nararia, Satya Lancana Kesetiaan 24, Satya Lancana Kesetiaan 8, Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Ksatria Bayangkara, Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Bakti Nusa, Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Operasi Kepolisian, dan Satya Lancana GOM 11 atau Raksaka Dharma, serta Satya Lancana Dwidya Sista. Lantas berapakah harta kekayaan yang dimiliki oleh Paulus Waterpauw, apalagi setelah dilantik menjadi Gubernur Papua Barat? Kalau dilihat dari laman resmi LHKPN, Paulus Waterpauw tercatat melaporkan harta kekayaannya pada Oktober 2016 saat menjabat Kapolda Papua Barat dan pada periodik 2017 kala dirinya waktu itu duduk sebagai Kapolda Sumatera Utara. Pada laporan 2017 itu harta kekayaan Paulus mencapai Rp10.643.026.000. Nilai tersebut kemudian tumbuh berkali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp625 juta. Berikut rincian harta kekayaan Paulus Waterpauw berdasarkan LHKPN periodik tahun 2017. Tanah dan bangunan diketahui setidaknya ada 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Mimika, Sidoarjo, dan Kota Bandung yang dimana nilai aset tersebut dengan estimasi mencapai Rp3.748.026.000. Diketahui harta termahal yakni berada di Sidoarjo dengan luas tanah 273 meter persegi yang bernilai Rp1.177.380 dan tanah seluas 100 meter persegi di Bandung dengan nilai Rp900 juta. Kemudian untuk harta bergerak Paulus Waterpauw tercatat memiliki kendaraan transportasi berupa mobil Ford MPV keluaran 2015 senilai Rp495 juta yang merupakan hasil sendiri. Selain itu, Paulus Waterpauw juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp4,5 miliar. Kemudian ada juga harta lainnya sebesar Rp1,9 miliar dan diketahui Paulus tercatat tidak memiliki utang dalam LHKPN itu. Jadi total kekayaan Paulus Waterpauw adalah Rp10.643.026.000. Kemudian Paulus melaporkan harta kekayaan itu berakhir pada tahun 2018 silam. Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi, Paulus mengajukan hartanya pada 31 Maret 2018 sewaktu dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kaba Intelkam. Tidak jauh berbeda saat ia melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2017, yang memiliki jumlah harta Rp10,6 biliar. Yang terbaru saat dilantik menjadi gubernur, diketahui harta kekayaan Paulus masih sama. Oke, itulah tadi ulasan mengenai perjalanan karir dan kekayaan Irjen Paulus Waterpauw. Kalau menurut aku, Irjen Paulus masuk 20 daftar polisi kaya deh. Mengingat kekayaannya miliaran. Kalian tahu kan kalau Teddy Mahendra polisi terkaya di Indonesia memiliki total kekayaan 29 M? Gimana menurut kamu?